Jumpa lagi di Kartapati Channel. Oke, di edisi hari ini 14 Agustus 2023 kita akan bahas untuk ya guys ya, untuk flashback ya, untuk seminggu ke belakang tentang pasar obligasi ya. Oke, dimana minggu lalu US Treasury Amerika ini meningkat ya di sepanjang kurva. Untuk yield tenor 2 tahun ini naik 13 basis di 4,9%, terus untuk 5 tahun itu naik ke 16 basis di 4,3%, yang 10 tahun naik 12 basis di 4,16%, yang 30 tahun naik 6 basis di 4,26% ya. Dimana meningkatnya US Treasury ini seiring berlanjutnya kekhawatiran pelaku pasar terkait potensi supply penerbitan surat utang Amerika yang lebih tinggi ya, dimana pemerintah Amerika memperkirakan penerbitan surat utang di kuartal ketiga ini lebih besar dari perkiraan sebelumnya ya, karena adanya defisit anggaran yang makin melebar akibat adanya peningkatan belanja dan turunnya pendapatan pajak. Investor juga masih melihat data inflasi untuk memperkirakan apakah The Fed masih perlu untuk menaikkan suku bunganya di bulan September. Dan seberapa lama kebijakan moneter akan masih tetap dovish ya. Untuk inflasi konsumen Amerika ini tercatat sebesar 3,2% year on year ya di bulan Juli, lebih tinggi dari sebelumnya di 3% year on year ya. Sementara inflasi produsen ini 0,3% month on month dan 0,8% year on year ya. Di bulan lalu ini lebih tinggi dari inflasi produsen di bulan sebelumnya. Presiden Fed New York ini menyatakan bahwa Fed sangat dekat dengan puncak suku bunganya ya, seiring dengan yield obligasi sejalan dengan yield obligasi pemerintah di Uni Eropa juga meningkat ya di bulan lalu ya, dimana ya yield obligasi di Jerman, Inggris, Perancis yang tenor 10 tahun ini kompak menguat ya guys ya, seiring meningkatnya ekspektasi bahwa Bank Sentral Eropa ini akan dapat kembali menaikkan suku bunga acuannya ya pada FOMC meeting berikutnya ya. Sedangkan di pasar domestik ini yield soon bergerak variatif ya, dimana untuk yield soon 10 tahun dan 5 tahun ini, yang 5 tahun ini turun 1 basis di 6,02% dan yang 10 tahun ini turun 2 basis di 6,31% ya. Sedangkan untuk yang tenor 20 dan 30 tahun, yang 20 ini naik 3 basis di 6,56, yang 30 tahun ini naik 1 basis di 6,71 ya. Sedangkan untuk posisi rupiah ditutup di 15.219 ya per US dollar ya, yang melemah dibanding pekan lalu sebesar 15.170 ya per US dollar. Nah, untuk investor asing mencatatkan net sell di SBN ya sebesar 1,5 triliun ya dalam 4 hari perdagangan ya, setelah mencatatkan sebelumnya di pekan sebelumnya tuh net buy ya 1,76 triliun. Ya, ini pelaku pasar global diperkirakan masih tetap fokus pada rilis data ekonomi Amerika untuk menilai kemungkinan arah suku bunga Fed selanjutnya ya. Di mana Biro Sensus Amerika akan merilis data penjualan retail ya di bulan Juli di hari Selasa besok ya guys ya, dan akan memberikan gambaran apakah belanja konsumen meningkat di pekan lalu.
Terus dari dalam negeri, investor diperkirakan masih menunggu data neraca perdagangan Indonesia yang dirilis pada awal pekan ini ya, di mana konsensus Bloomberg ini diperkirakan Indonesia akan kembali surplus sebesar 2,5 miliar dolar ya di bulan Juli ya, melanjutkan sebelumnya sebesar 3,46 miliar dolar. Nah, surplusnya neraca dagang ini diperkirakan menjadi faktor pendukung dari penguatan rupiah ya, dan menambah katalis positif bagi pasar surat utang domestik. Nah, ini gambaran dari yield Treasury 2 sampai 30 tahun ya dari Amerika ya, dari US Treasury Amerika ya. Tuh, ini yield yang kita lihat yang 30 tahun ini udah coba crossing ini ya, yang 10 tahun sama 5 tahun ya guys ya. Oke. Terus untuk posisi investor kepemilikan pemegang surat utang negara ini, untuk yang posisi pertama masih dipegang oleh bank ya sebesar 1.717 triliun ya, agak turun dari sebelumnya ya. Ini di tanggal 10 Agustus, data tanggal 10 Agustus ya. Selanjutnya ada Bank Indonesia ya, Bank Indonesia Nusra ini. Bank Indonesia ini ada 1.300-an triliun ya. Terus ada insurance dan pension fund ya 970. Sedangkan investor asing ini 854 triliun ya guys ya. Naik tipis dari sebelumnya di 9 Agustus 853 triliun. Nah, ini perkiraan untuk nanti kalender ekonomi Indonesia ya. Tanggal 14 sampai 18 Agustus. Di tanggal 15 Agustus nanti akan dirilis neraca dagang ini. Menurut konsensus ini positif 2,5 miliar dolar. Untuk ekspor ini surveinya turun ya 20, jadi minus 20,25% ya. Untuk impor turun juga di 15,45% ya dibanding bulan sebelumnya ya. Dan ada juga data penjualan dari otomotif ya. Oke guys, demikian dari flashback pasar surat utang obligasi ya, baik dari domestik ataupun dari Amerika ya guys ya. Oke guys, demikian atas perhatian dan supportnya, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.